Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Ibrani 10 ayat 24 dan 25, kemudian 1 Yohanes 1 ayat 7, dan kemudian kita akan membaca Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Ibrani 10 ayat 24 berkata begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7, dikatakan begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya yang menyucikan kita daripada segala dosa kita. Kita akan membaca Galatia 6 ayat 1 dan 2. Galatia 6 ayat 1, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani haruslah memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya bahwa setiap kita memahami tentang tugas gereja. Tugas gereja terdiri dari 5, ya. Terdiri dari 5. Yang pertama adalah diakonia, koinonia, kedua marturia, ketiga, kemudian proskuneo atau penyembahan, kalau di dalam Katolik itu liturgia, sedangkan yang kelima itu adalah didaskaleo atau pemuritan. Kalau di dalam Katolik itu kerigma atau pewartaan. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 tugas gereja ini terkait satu dengan yang lain. Dan semua itu ujung-ujungnya ada di dalam yang namanya relasi sosial. Nah, berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, gereja memang sedang diancam, gereja sedang masuk di dalam fase yang baru tentang pemahaman teologis tentang koinonia. Sehingga saudaraku, banyak orang yang sedang mempertanyakan apa makna yang sesungguhnya dari koinonia itu sendiri. Saudara, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun saudara sedang beribadah di rumah, sekalipun saudara tidak bertemu muka dengan muka, oleh karena peraturan pemerintah berkaitan dengan social distancing, jaga jarak, berkaitan dengan pandemi COVID-19, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, makna koinonia itu tidak pernah tergantikan. Ya, hanya saudaraku akan ditekankan masalah di sini adalah esensi dari koinonia itu sendiri. Ketika kita mengatakan persekutuan bersama dalam komunitas, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa di era industri sekarang ini, di era kemajuan sekarang ini, tentang internet, Tuhan memberi hikmat kepada gereja. Gereja muncul di zaman modern ini, gereja ada di zaman modern ini. Berarti gereja juga harus mengambil satu keputusan untuk bisa dapat beribadah secara komunal, walaupun tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu saya menganjurkan kepada Bapak Ibu Saudara, jikalau ada ibadah live streaming, hendaklah kita bersama-sama masuk di dalamnya, sekalipun kita tidak melihat apakah Bapak Ibu Saudara sedang beribadah atau tidak. Tetapi yang prinsip dan esensi di sana adalah, sekalipun tidak beribadah secara bersama di dalam gereja, dalam tanda kutip, kita bersama-sama bersekutu, bersentuhan satu dengan yang lain, saling sapa satu dengan yang lain, tetapi esensi dari ibadah tetap ada, walaupun ibadah live streaming. Ini esensi. Beberapa pakar sudah mengatakan bahwa tidak pernah tergantikan, karena sejarah gereja telah membuktikan bahwa dalam sejarah gereja di abad-abad
awal sampai sekarang ini telah melewati fase-fase di mana orang tidak bisa beribadah di dalam gereja, tetapi gereja tetap eksis sekarang ini. Dan komunitas itu tetap terjaga. Saudara, gereja mula-mula itu berada di dalam kondisi penganiayaan. Sehingga ketika mereka mau beribadah secara komunitas, mereka beribadah di bait Allah, mereka mau beribadah di rumah Tuhan, tidak bisa karena penganiayaan. Lepas di abad-abad pencerahan, kita tahu bagaimana Eropa pernah berhadapan dengan satu penyakit kolera, satu penyakit yang disebabkan oleh tikus. Dan begitu banyak orang yang meninggal pada waktu itu, pandemi waktu itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tetap beribadah secara bersama-sama, dikoordinasikan secara bersama-sama. Nah, sehingga pada abad ini, tidak kebetulan ketika Tuhan menciptakan orang-orang yang pintar untuk menciptakan teknologi yang begitu canggih. Maka oleh karena itu, gereja dengan segala keberadaannya berusaha untuk menyatukan kembali komunitas itu walaupun dengan ibadah live streaming. Ini esensi dari persekutuan bersama dalam komunitas. Bersama-sama. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara ada di rumah maupun yang ada di sini. Ketika sedang menyaksikan ibadah ini, marilah kita merespon. Karena di dalam live streaming ini ada kolom komentar, ada like, supaya saudaraku kita saling menyapa satu dengan yang lain. Supaya kita saling bersama-sama untuk menyembah Tuhan bersama-sama di dalam satu keluarga Allah. Dalam hal ini, keluarga besar GSJA Tesalonika. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, akibat pandemi COVID-19, gereja dihempas. Aspek sosial ditandai adanya social distancing. Nah, kita tahu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak pandemi COVID-19 mulai bergejolak yang namanya gereja tanpa tembok. Sehingga ada orang-orang yang kemudian dulunya mereka tidak mau beribadah bersama dengan alasan-alasan yang mereka lakukan, anak perlulah kita bisa beribadah di rumah dengan TV, dengan internet. Ketika masa pandemik ini gereja mengadakan ibadah live streaming, lebih kuat lagi mereka untuk mengatakan bahwa tidak perlu ada komunitas lagi. Kita bisa beribadah di mana saja, kapan saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Yesus ketika menetapkan gereja ada di dalam konteks perjanjian baru, tetap tidak tergantikan masalah komunitas ini. Karena ini adalah tugas panggilan kita sebagai warga gereja yang bersekutu secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam konteks yang sangat-sangat krusial ini, kita sedang berhadapan dengan satu kondisi yang disebut dengan pandemi COVID-19. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan persekutuan bersama dalam komunitas pada masa pandemi COVID-19? Saudara harus memahami dan mengerti ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang cinta Tuhan, maka kita harus kemudian datang kepada Tuhan dan bergumul. Tuhan, saya tahu bahwa saya masuk di dalam satu persekutuan. Sekarang ini bukan kebetulan ketika Bapak Ibu Saudara bertumbuh, berada di dalam satu keluarga besar GSJA Tesalonika, Departemen Bahasa Indonesia. Maka marilah sesama keluarga kita saling menyapa satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat-ingat masa sebelum pandemik, ketika ada retreat keluarga, ketika ibadah Paskah kita ramai bersama, ketika sebelum ibadah, sebelum perjamuan kudus, sesudah perjamuan kudus, dan setelah ibadah, kita ada ngopi bareng. Kita ingat masa-masa itu. Maka sebagai satu keluarga besar GSJA Tesalonika, mari kemudian saya ingin mau mengajak kita merenungkan tentang makna pentingnya persekutuan bersama di dalam komunitas. Sekalipun sekarang pemerintah sedang memberi peraturan tentang social distancing. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan juga bahwa gereja bukan hanya soal legalitas. Ingat baik-baik. Sehingga berdirilah organisasi gereja. Tetapi gereja juga itu adalah tentang perkumpulan orang-orang yang sudah percaya. Ini koinonia. Sudah percaya kepada Kristus sehingga gereja tak bisa dipisahkan dari ibadah bersama, pelayanan bersama,
dan praktek-praktek bersama sebagai Kristus. Loh, ada yang bertanya kepada saya, Pak, kan kita tidak ibadah konvensional. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya maksudkan, makna esensi yang kita dapat di sana, sekalipun esensi ini agak berubah dalam konteks keluarga, kita bersama-sama untuk terus bertumbuh di dalam satu keluarga. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara bertumbuh, berada, lahir baru di GSJ Tesalonika. Maka oleh karena itu, gereja nggak pernah melarang saudara mau berpindah ke tempat yang lain. Tetapi sebagai satu keluarga Allah, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk terus mari bersama-sama di dalam sesama keluarga Allah dalam konteks organisasi gereja GSJ Tesalonika. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan ini banyak hal yang kemudian kita harus pikirkan bersama. Artinya, kita bersekutu bersama, melayani bersama dalam konteks gereja secara organisasi, ya, dengan gedungnya dan tata kelolanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara soal diakonia, tentunya ini terkait dengan pelayanan kasih, ya. Ini berhubungan dengan masalah sosial juga, berkaitan dengan fellowship atau koinonia. Ini bentuk di dalam bentuk kebersamaan. Saya sudah jelaskan pada khotbah minggu pertama tentang koinos, bersama, saling memiliki, senasib dan sepenanggungan. Ketika ada saudara yang di luar sedang sakit, ketika saudara di luar sedang menderita, mari kita bersama-sama untuk saling menolong satu dengan yang lain. Karena ini esensi dan makna koinonia. Artinya, saudaraku, bukan cuma hanya berbicara soal tugas panggilan gereja, bukan saja hubungan personal pribadi dengan Tuhan, tetapi Tuhan menetapkan kita itu ada relasi antar sesama. Maka oleh karena itu, kalau kau beres dengan Tuhan, kemudian kau tidak beres dengan sesama, saudara harus kembali untuk melihat sampai sejauh mana saya di dalam konteks sekarang ini yang sedang mengalami pandemik ini, kita memikirkan tentang masalah perhatian dan lain sebagainya. Saudara, ingat, gedung gereja merupakan simbol kehadiran Allah. Di dalam perjanjian lama, sekalipun di dalam perjanjian baru, firman Tuhan mengajarkan bahwa gedung itu, tempat ibadah itu, bait Allah itu, atau gereja itu adalah simbol kehadiran Allah. Perhatikan baik-baik ketika Tuhan berfirman kepada Daud melalui Nabi Samuel. Dia mengatakan, masa kau mendirikan rumahmu itu begitu besar dan lain sebagainya. Sekarang aku menuntut kamu untuk membuat satu tempat kediaman saya di Yerusalem. Itulah kemudian cikal bakal berdirinya bait Allah. Dan kemudian, kenapa sampai gedung tempat ibadah itu adalah simbol kehadiran gereja, kehadiran Allah di sana? Kenapa? Karena memang itu ditetapkan oleh Tuhan untuk kita mau beribadah bersama-sama. Dalam kondisi saat ini, mungkin kita tidak datang ke gedung gereja, tetapi di dalam esensi kebersamaan, di dalam ibadah live streaming ini, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Mari kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Termasuk di dalamnya, bagaimana caranya kita untuk mempersembahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Ya, karena kalau berbicara soal persembahan itu bukan cuma uang yang kau berikan untuk gereja, tetapi persembahan itu juga menyangkut yang terutama adalah dirimu kepada Tuhan. Persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidupmu. Tapi esensi di dalamnya, ketika hidupmu diberikan kepada Tuhan, apa yang ada padamu kecil untuk kau beri kepada Tuhan. Kenapa? Karena terlalu besar baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan bersama dalam ibadah memang hanya untuk Tuhan. Sekali lagi, persekutuan bersama dalam ibadah memang hanya untuk Tuhan, tetapi bukan cuma tentang Tuhan. Persekutuan bersama itu berbicara tentang kebersamaan, bukan hanya dengan Tuhan, melainkan dengan sesama umat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sedang bergejolak saat ini, banyak orang-orang yang memiliki alasan bahwa nggak perlu ada komunitas lagi. Ke depan, nggak tahu pandemi COVID-19 ini akan berhenti atau tidak, nggak perlu ada komunitas. Saudara-saudara, saudara harus bertobat. Kenapa? Karena Tuhan telah menetapkan ini tidak pernah tergantikan. Sekalipun kita tidak bertemu
di rumah ibadah dalam hari Minggu secara bersama-sama, tetapi kita masih ibadah bersama-sama dalam konteks ibadah live streaming. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin katakan di sini ada satu bahasa yang sangat luar biasa. Perjumpaan pribadi atau personal dengan Tuhan seharusnya menguatkan ikatan secara komunitas dengan umat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan seharusnya menguatkan ikatan kita secara keluarga bersama-sama. Amin. Yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Yang satu tidak menggantikan yang lain. Karena apa yang ditetapkan Tuhan tidak dapat digantikan oleh manusia. Pengertiannya, esensinya, panggilan Tuhan terhadap gereja nggak pernah tergantikan sekalipun pada masa COVID-19. Alkitab tidak menjadikan kita sebagai superhero atau single fighter. Kita membutuhkan sesama orang percaya. Pilihan bagi orang Kristen hanya ada dua. Bertumbuh bersama atau mati sendirian. Pilihan bagi orang Kristen hanya ada dua. Bertumbuh secara bersama-sama atau kau mati sendirian. Kenapa? Karena manusia ditetapkan tidak bisa sendiri. Saudara, esensi saya ulangi lagi yang sudah saya sampaikan di minggu awal pada waktu saya membawakan firman Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang apa sama Adam? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ini bukan cuma dalam esensi pernikahan, tetapi ini merupakan esensi yang besar dari sebuah komunitas. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Bahkan oleh karena itu maka marilah dengan pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama, maju bersama. Mari kita bertumbuh bersama. Karena kita percaya bahwa komunitas itu merupakan satu kekuatan bagi semua orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya juga, mengapa persekutuan dalam ibadah Kristiani, ya, mengapa persekutuan bersama dalam komunitas itu begitu penting? Yang kedua, bagaimana dengan persekutuan bersama dalam komunitas masa COVID-19 ini? Dan inilah yang akan kita jawab. Saya akan sampaikan secara cepat, supaya Bapak Ibu Saudara ketika mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah meninggalkan ibadah bersama dalam live streaming ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah itu adalah satu kesatuan. Saya mau mengatakan bahwa konsep liturgia, konsep pelayanan, liturgia dalam bahasa Yunani, liturgia, itu mulai sejak dari awal. Datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dan keluar dari hadirat Tuhan. Ketika orang Israel masuk di dalam bait Allah, itu mereka menyembah Tuhan. Maka ibadah yang sesungguhnya, liturgia atau pelayanan yang sesungguhnya, adalah saudara tidak cuma hanya dengar khotbah, tetapi saudara tidak menyembah Tuhan. Di dalam ibadah live streaming ini ada satu kesatuan, mulai dari ajakan beribadah, introitus, baru kemudian masuk di dalam hadirat Tuhan, pujian dan penyembahan. Kemudian engkau berada dalam hadirat Tuhan, kerikmah, penyampaian firman Tuhan. Engkau sedang berada dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nabi-nabi Tuhan bersabda. Dan itu esensi di dalam konsep iman kita kepada Tuhan. Dan setelah itu, setelah engkau dengarkan firman Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, maka saudara akan keluar dari hadirat Tuhan, disampaikan doa berkat. Jadi saudara, jangan saudara cuma lihat saja hanya khotbahnya. Jangan saudara lihat saja hanya pujian dan penyembahan. Tetapi konsep ibadah yang sesungguhnya adalah mulai dari introitus, masuk di saat teduh, masuk kemudian di dalam pujian penyembahan, masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, baru kemudian keluar dari hadirat Tuhan. Maka orang Israel ketika mereka keluar dari hadirat Tuhan, menerima berkat Tuhan, mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tracking YouTube ibadah live streaming kita. 54% itu adalah wanita. 40% itu adalah lelaki. Itu bisa dilihat loh di YouTube. Tapi saya tidak mau menyalahkan Bapak Ibu Saudara, karena bisa saja bapak-bapak pakai, ibu-ibu punya handphone dan lain sebagainya. Tetapi dalam konsep esensi ibadah live streaming ini, kita sedang berada di dalam satu penyembahan ibadah, esensi yang tidak pernah tergantikan, yaitu masuk dalam hadirat Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, dan keluar dalam hadirat Tuhan. Karena banyak orang yang ketika beribadah,
mereka masuk di dalam ibadah waktu sebelum pandemik, bukan di gereja sini, tetapi di gereja lain. Ketika mereka masuk, sudah doa berkat. Tidak puji-pujian penyembahan, tidak dengar khotbah, duduk, terima doa berkat dari hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, saudara harus belajar bagaimana mau berkenan di hadapan Tuhan. Saudara harus melihat esensi dari sebuah ibadah, esensi dari persekutuan itu sendiri. Nah, Bapak Saudara, kenapa penting? Saya ingin tanyakan juga. Kenapa penting ibadah bersama di masa COVID-19? Nah, di sini kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi. Ini inti dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Pentingnya ibadah bersama di masa COVID-19. Ya. Perkembangan teknologi sekarang ini membuat banyak orang ketika ada pandemi COVID-19 berlomba-lomba untuk menampilkan satu bentuk ibadah yang memiliki daya tarik bagi setiap jemaat yang ada. Sehingga mana yang terbaik, mereka banyak orang yang kemudian berpindah ke channel itu. Saudara-saudara, teman saya, dia jemaatnya itu cuman dosen saya, itu dia cuma jemaatnya sekitar 100-an orang. Tetapi ketika dia ibadah live streaming, yang nonton itu satu kali nonton 2000 orang lebih. Saudara-saudaraku, nggak bisa disalahkan dengan teknologi sekarang ini. Tetapi kalau kita mau melihat dalam konteks kekeluargaan dan komunitas, merasa bahwa kita bertumbuh, kita berada di dalam satu komunitas, dalam hal ini GSC Tesalonika, tidak salah saudara mau berpaling ke channel yang lain. Tetapi di dalam ibadah minggu, marilah kita bersama-sama untuk ikut di dalam ibadah ini. Saya tidak melarang saudara untuk kemudian lihat di channel yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di forum webinar yang lalu, mereka sedang berbicara tentang kendala-kendala dalam ibadah live streaming. Ada yang mengatakan di webinar itu mengatakan bentuk khotbahnya yang gak menarik. Ada yang mengatakan pujian dan penyembahan gak menarik. Ada yang mengatakan tampilan itu yang gak menarik. Saya mau katakan kepada saudara, mau apapun tampilannya, kalau saudara memang rindu di hadapan Tuhan, saudara datang di hadapan Tuhan, saudara sedang beribadah kepada Tuhan yang Maha Tahu, saudara hati saudara mau beribadah kepada Tuhan, saudara nggak mau lihat dari sisi mana. Memang penting tampilan, penting khotbah, penting semuanya penting. Tetapi yang lebih penting adalah hatimu di hadapan Tuhan. Kalau kau hatimu cuma hanya melihat seperti itu, kau harus bertobat di hadapan Tuhan. Karena saya menyampaikan firman Tuhan ini benar-benar Tuhan di dalam firman Tuhan untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena yang esensi di sana ialah imanmu kepada Tuhan. Imanmu kepada Tuhan. Engkau lihat Tuhan. Engkau lihat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, sehingga pada saat ini saya akan merenungkan dua hal. Ya, di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita bacakan di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, hanya 2 ayat saja. Saya membagi 2 hal. Yang pertama, berkaitan dengan pentingnya persekutuan bersama dalam komunitas. Yang pertama itu adalah konteks keadaan penerima surat Ibrani. Dan yang kedua, makna persekutuan bersama dalam komunitas. Ya, kita lihat bersama-sama konteks keadaan penerima surat Ibrani. Saudara, kalau berbicara konteks, kita akan melihat bagaimana sih keadaan pada waktu surat Ibrani ini ditulis. Enggak ada bedanya Bapak Saudara. Hanya keadaannya berbeda dalam tanda kutip. Kalau dulu yang menghambat orang pergi ibadah itu adalah konteks ajaran sesat, dan kedua adalah penganiayaan. Kedua konteks ini membuat orang takut pergi beribadah. Kedua konteks ini semua orang takut untuk bersekutu bersama-sama. Maka kalau kita lihat di gereja mula-mula, mereka selalu beribadah di rumah-rumah. Kenapa? Karena penganiayaan sedang terjadi. Karena saudara-saudaraku, ada ajaran-ajaran sesat yang sedang masuk di dalam persekutuan itu. Sehingga ketika ada orang-orang yang mau mulai bersekutu bersama-sama, mereka takut, mereka ditahan, mereka dipenjara, mereka dimandikan dengan ter yang panas, mereka mereka ditarik masuk di kandang singa dan di paran 3 hari. Dan itu takut. Jadi dulu orang-orang mau beribadah kepada Tuhan itu takut 2 hal. Yang pertama ajaran sesat,
Yang kedua itu adalah penganiayaan. Kalau sekarang ini kita takut beribadah, kita bukan kurang iman, tetapi karena kondisi yang membuat kita seperti ini. Anjuran pemerintah untuk daerah-daerah yang sedang berada dalam zona merah untuk tidak berkumpul, untuk tidak mengadakan ibadah. Bukan cuma agama Kristen, semua agama. Tetapi di balik semuanya itu, esensi ibadah itu tak pernah tergantikan. Kebersamaan itu tak tergantikan. Sekalipun di dunia maya, tetapi kita melakukan secara bersama-sama. Karena koinos itu bersama-sama. Ngerti ya? Tetapi setelah pandemi ini, apakah perlu untuk ibadah bersama? Ya perlu. Kalau pandemi ini sudah mulai berkurang, Batam sudah mulai zona hijau, mungkin kita akan membuka di dalam kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Kita beribadah bersama-sama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, konteks inilah yang kemudian memberitahukan kalau alasan pertama di dalam konteks jemaat Ibrani, surat Ibrani ditulis, yaitu jemaat sedang berada di dalam situasi yang sulit. Persekutuan bersama merupakan sarana ilahi yang efektif untuk mereka tetap bertahan. Sedang berada dalam keadaan yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Saya berkali-kali mengatakan penganiayaan, ajaran sesat, dan lain sebagainya menjadi satu hal yang membuat orang pada waktu itu ketakutan untuk beribadah secara bersama-sama. Maka pada waktu inilah kemudian penulis surat Ibrani mengatakan, hendaklah engkau saling untuk memperhatikan, mendorong satu dengan yang lain. Engkau yang kuat iman untuk mendorong orang yang lemah iman. Maka jangan jauh-jauhkan kita di dalam persekutuan bersama. Persekutuan ini koinonia, persekutuan bersama, ibadah bersama. Konteksnya itu adalah secara bersama-sama. Walaupun ini juga berbicara soal pertemuan secara bersama, ya, bersentuhan secara bersama, tetapi esensinya itu dilakukan bersama-sama. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini alasan pertama, ya, berhubungan dengan situasi yang kondisi yang terjadi penerima surat ini. Nah, alasan yang kedua itu berkaitan dengan persekutuan bersama ini merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan iman dan tanggung jawab untuk bersekutu bersama-sama di dalam Kristus. Hal ini berkaitan dengan posisi penerima surat Ibrani. Kalau kita lihat konteks Ibrani menggambarkan orang percaya untuk semakin intens bersekutu di dalam Tuhan. Ya. Mereka sedang berada di dalam satu kondisi yang tidak menentu. Secara tata bahasa, saudaraku, di dalam Ibrani 10 sampai 24 sampai 25 ini merujuk di balik Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 yang mengatakan karena jalan masuk kepada Allah melalui ibadah telah dibuka oleh darah Kristus yang sempurna. Kita harus menghadap Allah dengan keberanian dan kekudusan. Kemudian dikatakan bahwa untuk mengembangkan koinonia secara tepat, maka di sini kemudian penulis Ibrani menekankan tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa engkau sudah ada dalam Kristus, maka engkau tidak boleh jauh-jauhkan diri dari persekutuan, dari kebersamaan. Nah, saudara-saudaraku, 1 Yohanes 1 ayat 7 itu mengatakan begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka apa? Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Persekutuan ini koinonia. Ya, di mana darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kata persekutuan ini adalah satu kebersamaan. Maka saudaraku, sesama tubuh Kristus, kita beribadah bersama-sama. Kita menyembah Tuhan bersama-sama di dalam esensi, dalam konteks kita beribadah kepada Tuhan. Dalam konteks yang lain, ketika ada orang yang lemah, ketika ada orang yang membutuhkan, ketika orang yang sedang kedukaan, ketika orang yang sedang berulang tahun, ketika ada orang yang sedang melakukan di antara sesama jemaat, maka kita harus hidup saling peduli, mendorong, menasehati, mendoakan, dan lain sebagainya. Ini esensi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan konteks ini, maka yang pertama itu berbicara soal konteks penganiayaan dan lain sebagainya. Yang kedua, berkaitan dengan posisi kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh
Tuhan kita Yesus Kristus. Makna yang kedua dari persekutuan bersama dalam komunitas itu berbicara soal persekutuan bersama dalam komunitas bersumber dari penebusan Kristus. Jelas sekali. Maka ketika kita mengerti posisi kita di hadapan Tuhan, maka ketika kita beribadah bersama, ketika kita menyembah bersama, maka dasar dari semua yang kita lakukan itu bersumber dari penebusan Kristus yang sempurna. Jadi kalau saudara sudah anak Tuhan, maka saudara melihat posisimu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Apakah engkau sudah anak Tuhan? Dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini memberitahukan kepada kita tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Bahwa kenapa kita bersekutu bersama, kenapa kita mau menyembah bersama, beribadah bersama, karena posisi kita di hadapan Tuhan. Darah Kristus menjadi dasar dari persekutuan kita. Penebusan Kristus yang sempurna menjadi dasar kita bersekutu bersama-sama. Amin? Amin. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan bersama dalam komunitas itu adalah sumber kekuatan sesama anggota jemaat. Ya. Selain kita pentingnya untuk bersekutu di hadapan Tuhan, maka saya sampaikan yang kedua itu adalah persekutuan bersama dalam komunitas itu adalah sumber kekuatan sesama anggota jemaat. Kenapa? Sumber kekuatan. Karena di sinilah letak yang dikatakan di dalam Ibrani. Kalau kita ada dalam persekutuan, maka ketika ada orang yang sedang berhadap dengan bergumul, dia tidak bergumul sendiri. Ada orang-orang di baliknya yang sedang mendoakan dia. Itulah makna persekutuan. Ada orang-orang yang sedang membantu dia ketika ada jemaat yang berlebihan. Ada orang-orang yang berkekurangan, jemaat yang berlebihan sedang menopang dia, membantu dia, baik dalam doa maupun dalam dana. Dan ini menjadi satu konteks kebersamaan di dalam tubuh Kristus. Kenapa penting bersekutu? Yang pertama, karena dasar persekutuan itu adalah dasarkan pada penebusan darah Kristus. Yang kedua, kenapa persekutuan itu penting? Karena persekutuan bersama dalam komunitas adalah sumber kekuatan anggota jemaat. Siapakah yang bisa mampu berdiri sendiri? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah seorang konglomerat yang terkenal, yang sudah meninggal, dia sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Ya, dia banyak mendirikan perumahan-perumahan, properti. Dia mengatakan begini, saya memiliki uang bermiliaran-miliaran. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia kaya hanya cukup untuk kota Jakarta. Kota Jakarta saja ketika dia membantu, dia tidak mampu. Jadi dia tidak berdiri sendiri, sekalipun dia kaya. Dia butuh orang lain untuk bersama-sama membantu orang-orang miskin yang ada di Afrika. Sehingga dia mulai memanggil teman-teman sesama persekutuan, dan kemudian terkumpullah, karena dia tidak bisa berjalan sendiri, itu orang kaya. Apalagi kita yang hidup secara sederhana. Apakah saudara mampu? Nah, saudara, untung sekarang pemerintah sedang melakukan itu BPJS. Ya, BPJS konteksnya sama sebetulnya. BPJS itu konteksnya sama dengan koinonia sebetulnya, saling membantu. Karena apa yang kita bayar, iuran yang kita bayar ke BPJS, ketika ada orang yang kecelakaan, justru iuran itu yang diberikan, sekalipun BPJS kadang-kadang minus. Tetapi itu prinsip saling membantu. Dan itu juga di dalam komunitas berlaku, bagaimana cara kita mengelola komunitas. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, komunitas, persekutuan bersama dalam komunitas merupakan sumber kekuatan. Ya, apa sumber kekuatan? Kenapa? Kenapa sumber kekuatan? Dan saya jawab, karena berbicara soal hakikat persekutuan, yaitu apa? Saling memperhatikan. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Kenapa persekutuan bersama merupakan kekuatan bagi anggota jemaat? Kenapa? Yang pertama itu, hakikat persekutuan bersama itu adalah saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan inilah letak kekuatan kita. Ketika kita tidak mampu berdiri sendiri di dalam pergumulan kita, maka ada orang lain yang sedang mendukung kita. Maka ada orang lain yang sedang menopang kita di dalam doa-doa kita. Ketika kita mulai lemah, kita tidak sendiri. Ada orang-orang yang membantu kita di dalam masalah-masalah finansial dan lain sebagainya.
Maka konsep persekutuan, komunitas itu penting secara bersama. Kekuatannya yang pertama itu ada dari hakikat persekutuan itu sendiri. Hakikat persekutuan itu apa? Saling memperhatikan. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang kedua, kenapa persekutuan bersama dalam komunitas itu merupakan kekuatan bagi anggota jemaat? Selain kita berbicara hakikat, sekarang tujuan dari persekutuan itu, yaitu apa? Saling mendorong di dalam kasih dan pekerjaan. Nah, ini yang dikatakan di dalam Ibrani. Kalau kita berbicara hakikat dari persekutuan itu adalah saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Saling memperhatikan. Tujuannya untuk kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan. Kalau berbicara saling mendorong, ini bukan cuma sekedar kita mengatakan, hei, maju kau, semangat kau, jangan lemahlah kau. Bukan semata kata-kata belaka, tetapi diikuti dengan pekerjaan. Kata pekerjaan ini, action. Ketika kita ada orang yang sedang berhadapan dengan pergumulan yang berat. Ketika kita dalam masa pandemi ini sedang berada dalam pergumulan yang berat. Dan saya kira, tidak ada satu orang di dunia ini yang tidak merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Tetapi saya percaya bahwa yang membedakan kita dengan orang lain di dalam menanggapi akan pandemi ini hanya satu. Kita punya Yesus. Dan kita berjalan karena kita punya Yesus. Kita mampu untuk berjalan dalam pandemi ini karena kita sudah lahir baru. Karena ada Yesus yang menopang, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Itu yang membedakan. Orang-orang di luar sana, mereka mengeluh. Saudara-saudaraku, orang mengatakan wajarlah orang mengeluh dalam keadaan seperti ini. Dan saya juga katakan iya. Tetapi yang membedakan, ketika kita sedang berada di dalam satu ketakutan, kita disadarkan kita punya Tuhan yang hebat. Kita disadarkan kita punya Tuhan yang menopang saudara dan saya. Yang memberitahukan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita sedang berada dalam satu pergumulan yang berat, Tuhan datang berbicara kepada saudara. Dan saudara bangkit, bersuka cita. Sehingga orang di luar sana mengatakan, ini orang gila ya. Dalam masa pandemik begini kok dia tetap tertawa bersuka cita. Ketika ditanya, kenapa kok kamu bersuka cita? Dia jawab, karena aku punya Tuhan yang hebat. Yang menolong saya, yang memampukan saya melewati semua hal, semua krisis yang terjadi di dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tujuan. Kalau hakikat dari persekutuan itu adalah saling memperhatikan, tujuannya apa? Saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan. Saudara, sudahkah kita saling menasihati? Sudahkah kita saling mendorong satu dengan yang lain berkaitan dengan masa-masa sekarang ini? Persekutuan bersama dalam komunitas itu adalah satu kekuatan. Kenapa? Karena sedang berbicara tentang memperhatikan satu dengan lain dan sedang membicarakan tentang saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah kita berbicara hakikat dari persekutuan itu, ini adalah kekuatan persekutuan dalam komunitas. Hakikat itu saling memperhatikan, kemudian kita melihat tentang dampak, tentang tujuan dari komunitas itu. Tujuan, kenapa dia kuat? Tujuan, kita berbicara soal tujuan tadi yang saya sampaikan tadi. Yaitu kita saling mendorong di dalam kasih dan pekerjaan. Sekarang dampak yang dimunculkan adalah saling menolong, peka berbagi, sukacita, mengajarkan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, jika engkau yang kuat di dalam Galatia tadi, engkau yang kuat iman, engkau yang luar biasa di dalam menanggapi akan krisis ini, bahwa engkau memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dan inilah yang menjadi hakikat, ini yang menjadi tujuan, dan inilah dampak dari persekutuan kita bersama sesama orang percaya. Kita saling menolong, peka berbagi, sukacita mengajar satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah berada di dalam kondisi seperti ini, maka kita akan terus maju. Kita maju bersama. Ketika pandemi COVID-19 ini gak pernah terhalang. Karena jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Karena Kristus sudah diberikan untuk kita. Karena Kristus ada untuk kita. Karena hadiah gratis telah diberikan untuk kita. Sehingga kita santai berjalan di dalam masa-masa pandemi. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Saya ingin katakan ya,
pandemi COVID-19 memang mengancam kesehatan dalam kehidupan beribadah di gereja. Tetapi pandemi COVID-19 tidak dapat memisahkan kasih Allah terhadap gerejanya. Sekali lagi, pandemi COVID-19 memang mengancam kesehatan dan kehidupan beribadah di gereja. Tetapi pandemi COVID-19 tidak dapat memisahkan kasih Allah terhadap gerejanya. Allah kasihnya kekal dalam kehidupan kita. Yang kedua, pandemi COVID-19 memang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi gereja. Tetapi pandemi COVID-19 tidak dapat menghalangi dan membatalkan karya Allah melalui gerejanya. Amin. Saudara adalah gereja. Ya, sudah katakan tadi, kita berbicara soal gereja itu bukan orangnya. Gereja itu adalah bukan gedungnya, tetapi orangnya. Maka saudara dan saya itu adalah gereja. Tetapi di dalam konteks organisasi, kita adalah satu keluarga Allah. Dalam konteks gereja yang kita adalah gereja yang universal. Satu tubuh, satu kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Saya ingin juga katakan, pandemi COVID-19 telah menimbulkan krisis di tengah-tengah gereja. Tetapi pandemi COVID-19 tidak dapat menghentikan gereja untuk tetap terus berpengharapan kepada Allah. Memang, saudaraku, pandemi COVID-19 telah menimbulkan krisis. Benar ya? Tetapi pandemi COVID-19 tidak dapat menghentikan gereja untuk tetap dan terus berpengharapan kepada Allah. Ya? Yang terakhir, pandemi COVID-19 telah membuat gereja tidak dapat melaksanakan ibadah konvensional. Tetapi pandemi COVID-19 tidak dapat mengubah bahkan menghilangkan makna tugas panggilan gereja untuk bersekutu dan beribadah secara bersama-sama. Mungkin kita tidak bertemu sekarang ini satu muka dengan muka. Mungkin kita beribadah di rumah, tetapi kebersamaan untuk beribadah yang saya maksudkan di sini tetap terpelihara di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita adalah keluarga Allah, sesama orang percaya di dalam Tuhan. Marilah kita terus memelihara persekutuan ini, sehingga kita terus maju. Persekutuan adalah terbaik dan telah lahir baru. Dan kita semua itu adalah anak Tuhan. Mari kita mengembangkan persekutuan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap terkonsentrasi kepada Tuhan. Di dalam ibadah live streaming ini, kita tidak bersentuhan, tetapi kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, kita tidak bertemu muka dengan muka, tetapi media, alat teknologi, Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk bisa bertatap muka secara bersama-sama. Ada Zoom, kita bertatap muka. Setiap hari Selasa kita ada fellowship keluarga jemaat. Ya, dan juga di live streaming. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin bertemu satu dengan yang lain. Mari kita bersama-sama bertatap muka. Walaupun cuma hanya media Zoom. Ya, kita tahu bersama mungkin butuh pengorbanan, butuh anggaran yang lebih lagi untuk kita mau bersama-sama di dalam membangun persekutuan ini. Tetapi lepas pandemi COVID-19 ini, saya mau mengatakan sekali lagi yang terakhir, bahwa ibadah live streaming tidak bisa dapat menggantikan makna gereja dalam konteks kebersamaan. Ini hanya selama pandemi COVID-19. Tapi ketika pandemi sudah berakhir, kita akan bersama-sama. Walaupun live streaming akan tetap jalan, kita akan tetap bersama-sama. Pengecualian bagi yang sakit, pengecualian bagi yang sedang bermasalah, atau yang sudah lanjut usia. Teknologi kita gunakan sebaik-baiknya, supaya mereka juga bisa beribadah di rumah. Dan biarlah firman Tuhan ini memberikan kita satu kekuatan untuk kita di dalam kebersamaan ini, kita membangun kembali apa yang sekarang sedang tergoncangkan tentang masalah sosial di dalam gereja ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.